Sebelumnya Bapak Ibu kita di sini sudah ada yang tahu apa itu kanker, Bapak Ibu? Kantong kering ya Pak ya. Ada yang lain nih Bu? Ya, siapa saja bisa terkena penyakit kanker ini. Baik itu orang kaya, pejabat, bahkan artis sekalipun bisa terkena penyakit kanker ini. Mengingat biaya pengobatannya yang tidaklah murah, bisa menghabiskan puluhan juta, ratusan, bahkan menjual aset-aset kita yang sudah ada nantinya. Yang mengakibatkan katanya gimana Bapak Ibu? Kering ya Bu ya. Jadi benar kata Bapaknya, kanker adalah kantong kering ya Pak. Namun sebenarnya menurut medis atau menurut kesehatan, kanker merupakan suatu perubahan sel yang normal menjadi tidak normal atau abnormal. Kanker ini tumor. Tumor itu apa? Benjolan. Tumor jinak ini pertumbuhannya lambat Bapak Ibu. Karena tumor jinak ini tidak memiliki gejala sakit, nyeri. Biasanya pasien yang sudah memiliki benjolan itu dibiarkan saja karena tidak ada keluhan Bapak Ibu. Namun sebenarnya bila dibiarkan benjolannya tadi, lama-kelamaan dia akan berubah sifat nantinya menjadi tumor ganas. Kalau sudah menjadi ganas, itulah yang disebut dengan kanker Bapak Ibu. Sel kanker ini bisa berpindah-pindah ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah kita atau bermetastase bahasa medisnya. Tumor atau benjolan bisa tumbuh seperti di punggung, tangan dan di kaki, di pundak, di bahu. Bahkan ada juga yang tumbuh di mata seperti ini. Kemudian limfoma, dan ini adalah proses operasi pengangkatan dari tumor tersebut. Genetik atau keturunan, jika ada silsilah dalam keluarga kita seperti dari ayah, ibu, kakek atau nenek yang sejarahnya pernah menderita kanker, ini bisa diturunkan ke generasi berikutnya Bapak Ibu. Yang kedua contohnya bisa dari kimia dan fisika. Kimia ini berupa polusi udara yang bisa disebabkan dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan juga asap rokok. Sedangkan fisika itu gelombang elektromagnetik yang memancarkan pancaran radiasi dari sebuah benda. Contoh benda sehari-hari kita sekarang apa Bapak Ibu? HP ya Bapak Ibu ya. Nah bila kita menelpon lebih dari 30 menit saja, biasanya telinganya gimana Bapak Ibu? Berdenging, panas ya Bu ya. Ini menandakan handphone tadi memiliki sinar radiasi. Pada anak-anak atau yang sering menggunakan HP terlalu lama, menatap layar HP terlalu lama, bisa memicu terjadinya radiasi atau nanti matanya bisa kemerahan, yang penglihatan menjadi kabur, atau menimbulkan efek mual dan muntah. Dan apalagi penggunaan handphone yang sambil dicas Bapak Ibu, itu radiasinya 1000 kali lipat lebih berbahaya dari penggunaan handphone biasa. Selanjutnya makanan dan minuman yang mengandung karsinogen atau pengawet. Contohnya bisa dari formalin. Biasanya untuk apa Bapak Ibu? Pengawet mayat. Nah, orang meninggal ya Bu ya. Namun sekarang banyak disalahgunakan, dicampurkan ke dalam makanan. Kemudian ada juga boraks atau pengenyal ya. Ini sering dicampurkan ke dalam makanan yang kenyal-kenyal Bapak Ibu. Sosis, bakso ya, jeli-jelian, agar-agar. Ini sering dijumpai pada jajanan anak-anak, di mana dia fungsinya itu sebagai pengenyal. Kemudian pewarna tekstil atau pewarna pakaian yang dicampurkan ke dalam makanan. Nah ini banyak sekarang kita temukan pewarna yang digunakan ke dalam makanan adalah pewarna pakaian. Karena warnanya tadi menarik, terutama bagi anak-anak Bapak Ibu. Cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah pertama itu nasi yang berubah warna menjadi kuning. Nah di rumah kita menanak nasi menggunakan apa Ibu? Rice cooker atau magicom. Kebiasaan kita mencolokkan 24 jam non-stop. Nah masak sore ini sampai untuk sore besok ya Bu ya. Kebiasaan kita sehari-hari seperti itu kadang menemukan nasinya berubah warna menjadi kuning. Sebenarnya nasi yang sudah berwarna ini sudah dikandungi oleh jamur. Nama jamurnya Aspergillus flavus. Jika jamur ini kita konsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, bisa memicu pertumbuhan sel kanker dan tumor. Yang kedua, minyak goreng jelantah atau minyak goreng lebih dari 3 kali penggorengan yang sudah menghitam Bapak Ibu. Ini sering kita temukan pada penjajah jalanan. Nah, di mana minyaknya itu sudah berulang-ulang kali digunakan. Ternyata menurut kesehatan
kita sehari-hari sering mengkonsumsi beberapa makanan yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu. Inilah contoh-contoh produksi seorang pria. Karena fungsinya itu adalah memproduksi air mani atau sel sperma. Kanker prostat sekarang menurut penelitian menjadi pembunuh nomor 3 setelah stroke dan jantung pada kaum pria. Kanker prostat tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat dan ini hanya ditemukan pada kaum pria. Seiring bertambahnya usia atau pada usia lanjut, laki-laki akan mengalami pembesaran prostat. Namanya BPH atau benign prostate hyperplasia Bapak Ibu. Jadi sel-sel yang di dalam prostatnya tadi pada usia lanjut akan mengalami pembesaran. Nah, yang dikhawatirkan bila pertumbuhan sel yang tidak normal tadi itu sudah tidak terkendali lagi, semakin banyak dia Bapak Ibu. Nanti dia akan berubah yang tadinya seharusnya normal menjadi ganas. Kalau sudah menjadi ganas, itulah yang disebut dengan kanker prostat. Kanker prostat memiliki yang berisiko terkena kanker payudara ini wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya sebelah payudara saja Ibu. Dan yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Sudah terkena kanker payudara ini, yang pertama itu adanya riwayat dari keluarga. Jadi sudah jelas ada keturunan yang pertama, entah itu dari ayahnya, ibu, kakek atau nenek. Jadi sejarah keluarganya pernah menderita kanker apapun jenis kankernya. Jadi pria ini sudah sebagai pembawa sel kanker tadi. Perokok dan suka mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Dan yang ketiga, pria yang suka atau cenderung mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat pengawet atau zat pencegahan atau memproteksi diri namanya. Yaitu lakukanlah pola makan yang sehat dan teratur. Konsumsilah makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Hindari makanan yang berlemak tinggi. Contohnya apa? Daging, jeroan, gazebo ya Pak ya. Nah, itu adalah makanan yang susah atau sulit dicerna dalam tubuh. Hindari makanan yang berpengawet atau mengandung karsinogen dan lakukan olahraga secara teratur. Nah, kira-kira bisa Bapak Ibu kita lakukan 5 langkah ini? Insya Allah bisa ya Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya nih Pak, sulit kita lakukan di zaman sekarang. Nomor berapa Bu? Nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak makanan yang siap saji, serba instan. Nah, yang udah